Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sampodatu dan rekan saya. Vicky Adrian, dan kali ini kita akan membahas satu hal yang kayaknya menarik sekali di Create Up, yaitu adalah cuan ala startup produsen suplemen kesehatan. Oh, kamu yang suka nge-gym gitu ya. Ya. Seneng nggak kalau misalnya memang harus dibantu suplemen juga kayaknya Memang harus ya? dibantu suplemen supaya lelahnya kita tuh terbayar gitu, hasilnya kelihatan ya. Dan ini sudah hadir bersama kita melalui video conference ada Mbak Sally Farsli, founder of Muscle First. Apa kabar Mbak Sally? Halo, baik kakak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up ya. Oke, Mbak Iya. Sally bicara mengenai faktor-faktor ataupun mungkin alasan dibalik pendirian dari Muscle First itu apa aja? Mengapa ini kemudian didirikan? Sebenarnya awalnya memang karena gemar olahraga dulu ya. Habis itu saya dan partner ini memang ada bisnis di suplemen impor sebelumnya. Nah dari situ mulailah tercetus nih ide-ide apa sih yang kurang nih di suplemen fitness impor ini, dan akhirnya kita barulah mendirikan Muscle First. Apa temuannya? Apa yang kurang yang ada di produk-produk suplemen kesehatan yang diimpor? Yang pertama dari segi rasa ya, rasanya itu banyak banget nih dari suplemen-suplemen impor yang saat experience minumnya tuh agak enek gitu kan. Jadi kita mencoba memberikan variasi-variasi rasa yang memang cocok di lidah orang Indonesia. Dan yang kedua juga dari segi komposisinya, kita sesuaikan memang dengan aktivitas dan juga dengan orang Indonesia sendiri gitu. Oke, proses untuk bisa membuat suplemen ini kan pastinya butuh ahli begitu ya, untuk kandungan-kandungannya, iya. Betul. Berapa lama itu terproses sampai akhirnya sekarang sudah ada produknya? Oke, jadi kita sendiri memang memiliki R&D khusus untuk setiap ingin melaunching produk, dan itu butuh sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi riset dulu, terus kemudian menemukan dan juga memilih teknologi yang akan digunakan untuk memproduce bukan alat atau produk-produk kesehatan yang dijual Betul. ke masyarakat gitu ya. Animonya Betul. sejauh ini seperti apa? Kita berbicara ke suplemen terlebih dahulu. Untuk sekarang ini mungkin efek dari pandemi juga ya. Jadi masyarakat Indonesia nih udah mulai melek tentang kesehatan. Jadi lebih semangat lagi olahraganya, dan juga mulai mengerti bahwa seberapa pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh, seberapa pentingnya protein bagi tubuh kita. Nah, jadi menurut kita untuk demand sendiri juga terus meningkat gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan keamanan dari bahan baku yang digunakan, kemudian juga keamanan dari produk akhirnya, itu gimana tuh Mbak Sally? Iya, jadi untuk bisa mendistribusikan suplemen ini kan tentunya kita butuh Badan Pengawasan Obat dan Makanannya. Jadi semuanya sudah tersertifikasi dari BPOM, sudah halal juga, dan memang kita menggunakan pabrikasi yang bertaraf internasional, sudah mendapatkan GMP atau Good Manufacturing Product juga. Oke, apa sih tantangannya bergerak di industri ini? Mungkin usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan ya Mbak Sally ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mbak Sally Farsli, founder dari Muscle First. Oke, kalau bahan-bahan dari Muscle First ya. Muscle First sendiri tadi itu begitu ya, suplemen ini lebih banyak lokal kah? Karena kan tadi mau disesuaikan dengan lidah lokal juga ya. Betul. Kalau seandainya untuk produk kami sendiri sebenarnya masih mix ya, karena memang untuk whey protein ataupun kreatin ini masih belum bisa diproduksi di Indonesia karena memang fasilitasnya belum ada gitu. Jadi kita masih mix dan dengan rasa yang kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Oke. Mix, tapi lebih banyak lokal. Iya, betul. Oke. Challenge-nya ketika masuk industri suplemen kesehatan tuh gimana sih Mas Sally? Mungkin bisa cerita sedikit. Oke, kalau itu tentunya untuk mengedukasi masyarakat yang memang sebenarnya belum terbiasa dengan olahraga dan hidup sehat ini sebagai lifestyle gitu ya. Jadi benar-benar mengedukasinya harus ekstra. Tapi sekarang kan sudah banyak ya yang demen olahraga, harusnya sudah lebih naik signifikan atau gimana?
Betul, jadi memang berasa banget ya setelah pandemi ini orang kan memang lebih aware tentang kesehatan, lebih aware tentang olahraga. Jadi sekarang untuk mengedukasinya juga tidak sesusah 3 tahun lalu. Oke, jadi sekarang demand-nya makin tinggi dong, baik untuk yang berolahraga ataupun melakukan pembelian suplemen atau bagaimana sejak launching sampai dengan saat ini minat belinya tuh. Perbandingannya gimana ya untuk demand-nya? Bersyukur banget sih Kak. Jadi setiap tahunnya memang ada peningkatan. Memang dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi ini kita memang meningkat sekali lah demand-nya. Karena memang orang juga melek kesehatan dan juga tahu bahwa protein ini bukan cuma untuk olahraga aja, tapi memang bisa untuk metabolisme tubuh. Gitu. Oke. Sejauh ini produknya apa saja dan pengembangan produk ke depan untuk Muscle First seperti apa Mbak Sally? Oke, untuk sekarang ini kita bukan cuman ada susu protein, tapi kita ada BCAA untuk mempertahankan massa otot, untuk yang suka lari, ada juga kreatin untuk meningkatkan massa otot buat yang suka gym dan membentuk tubuh, ada kasein, dan masih banyak lagi. Oh, persaingannya bagaimana? Karena kan tentunya makin banyak yang berminat olahraga, gaya hidup sehat, harusnya tuh saingannya juga banyak nih untuk protein-protein untuk kesehatan. Betul. Gitu ya, atau nge-gym gitu. Apalagi ini banyak sekali produk-produk whey protein yang diimpor gitu ya, dan marketnya sudah sangat-sangat terbentuk gitu, dan bahkan ada orang-orang yang sudah sangat setia lah dengan produk itu, karena kan kalau ngomongin soal produk whey ini kan cocok-cocokan gitu. Nah gimana tuh Mbak Sally? Oke, untuk saingan sendiri tentunya pasti ada ya, di semua usaha pasti ada saingannya. Tapi untuk Muscle Force sendiri, ini kita dari 2017 adalah pelopor suplemen fitness di Indonesia. Dan juga kita harapannya dengan kita selalu mendengarkan feedback dari customer, apa yang mereka suka, harapannya mereka bisa kembali lagi ke kita sih Kak. Feedbacknya yang selama ini tuh biasanya kayak apa sih? Misalnya ada yang kayak rasa bubble gum gitu ya? Ya, ataupun Itu, mungkin berkaitan dengan rasa, ataupun mungkin dampaknya terhadap tubuh dan lain-lain. Feedbacknya tuh gimana sejauh ini dari market, Mas Ali? Oke, untuk feedbacknya sendiri biasanya kita kumpulkan juga dari media sosial kita yang bakalan selalu kita meetingin setiap bulannya untuk R&D. Dan biasanya kebanyakan dari segi rasa sih Kak, mungkin kurang manis ataupun terlalu manis. Udah gitu juga mungkin secara efeknya mungkin masih kurang, kalau misalnya pre-workout kurang ngepam gitu. Oke, baik. Sejauh ini sudah profit, dan adakah target terkait dengan profitabilitas dari Muscle First? Syukurnya sudah profit sih Kak, tapi memang kita tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan profit ini menjadi lebih besar lagi. Jadi kita putar lagi ke bisnis kita. Oke, ada pendanaan yang didapatkan atau seperti apa untuk meningkatkan profitabilitas ini? Ya, atau mandiri gitu. Ya. Oke, dari 2017 sampai 2023 awal kemarin kita masih mandiri, tapi 2023 bulan Mei kita udah mulai ada pendanaan sedikit. Oh, 2023 pendanaan akan digunakan untuk apa saja Mbak Sally? Tentunya untuk awareness dulu ya Kak, karena kita pingin Muscle Force ini bisa dikenal lebih banyak lagi masyarakat Indonesia, jadi top of mind-nya suplemen fitnessnya orang Indonesia. Oh, oke. Boleh tahu dalam per bulan ya, produksinya tuh berapa banyak sih? Ya. Untuk produksi per bulan sendiri sebenarnya lebih daripada 30.000 piece ya Kak ya. Oke. Secara target ke depan, apa saja yang ingin diraih oleh Muscle First, dan secara segmen ini mainnya di segmen mana Mbak Sally? Untuk sekarang ini kan kita memang masih fokus di suplemen olahraga. Kedepannya sih harapan saya bisa lebih besar lagi nih, bisa menjangkau bidang-bidang kesehatan lainnya. Jadi suplemennya nggak cuma buat olahraga aja, tapi memang untuk overall kesehatan. Oke, semoga sukses selalu untuk Muscle First. Kapan-kapan kita mungkin akan jalan-jalan ya ke lokasi untuk syuting di sana gitu ya. Baik, Mbak Sally terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Oke, itu dia perbincangan di Create Up, dan pemirsa sebelum kami hadirkan kembali update dari Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan di sesi pertama hari ini di pukul 9:27.
Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana indeks harga saham gabungan pada saat ini terpantau tampaknya masih bergerak di teritori positif begitu ya, di posisi 6.903, naik 0,23%, belum banyak berubah dibandingkan dengan pembukaan. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Eral, Telkom, GTSI, DRIA, GRIA, RAM, dan Arto. Seperti itu top losers diantaranya adalah BBCA, Maha, GoTo, Era, dan TPRI. Itu dia pemirsa ya, dan saya Prisa Samodatu serta rekan saya Wiki Adrian, nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan demikian perbincangan hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi untuk Anda. sampai jumpa.